Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi واتبع سنته وسلك طريقه ونهج إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل لا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena di kesempatan ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa hadir kembali di majelis ilmu. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Kemudian jamaah rahimakumullah, salah satu di antara tanda manfaatnya ilmu kita, setiap kali kita bertambah ilmu, kita semakin dekat dengan Allah. Nah, mudah-mudahan ini kita hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan ini termasuk salah satu tanda, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat tersebut. Amin. Amin. Baik, jemaah rahimakumullah. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, ada satu perkara yang akan kita bahas di kesempatan ringkas ini. Ini berkaitan dengan yang sekarang menjadi bahan keresahan umat. Kebanyakan orang berpikir yang aneh-aneh, bahkan menyelisih syariat ketika perkara satu ini bermasalah. Mungkin panjenengan pernah mendengar beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, yaitu tentang banyaknya korban pinjol. Pinjol tahu Pak ya? Pinjol. Saya mau cerita sedikit, tapi tidak cerita pinjol. Bagaimana cara ngutang dah? Warnanya seperti ini ya. Kelihatan tapi Pak ya? Salam dia Pak ya. Nah, enggak apa-apa. Kelihatan ya? Dari kelas. Enggak apa-apa. Baik. Jadi saya mau cerita tentang judul ini Pak. Rezeki mampet, kepala mumet. Judulnya pokoknya kalau saya aneh-aneh. Tujuannya apa Pak? Begini, saya cerita dulu tentang ini Pak. Sekarang itu Pak, banyak orang yang kemudian akhirnya menghalalkan segala cara ketika sumber finansialnya bermasalah. Mereka rela untuk melakukan tindakan-tindakan yang Allah murkai, yang tujuannya, yang menyebabkan akhirnya mereka susah sendiri, sulit sendiri. Bukan tambah selesai masalahnya, tambah taruhan. Makanya judul kita kali ini yaitu rezeki mampet, kepala mumet. Kenapa? Karena begini, ada sebagian orang yang tidak bisa menikmati keputusan Allah. Keputusan Allah itu dalam tanda kurung takdir. Ada
sebagian orang seperti itu. Dia kesulitan sekali untuk menerima keputusan Allah Ta'ala, khususnya karena konteks kita ada hari ini tentang masalah rezeki, berkaitan dengan cara Allah membagi rezekinya. Sehingga muncul rasa rasa ketakutan yang luar biasa berlebihan, rasa hasud yang berlebihan. Hasud sedikit saja bermasalah, apalagi berlebihan kan gitu. Rezeki mampet kepala umat. Sehingga buahnya orang akhirnya terpaksa menghalalkan segala cara hanya sekedar untuk menunjukkan tentang dirinya, hanya sebatas ingin kelihatan keren. Pangapunten Pak, tadi malam saya ngisi di salah satu masjid. Itu subhanallah, ada yang tanya begini, bagaimana Ustaz hukumnya orang pinjam uang untuk menyombongkan diri? Bayangkan Pak, coba ngutang untuk sombong Pak. Ngutangnya saja itu sebetulnya sudah hal yang merepotkan dia kan begitu Pak. Kalau bolehnya ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Orang ngutang itu boleh Pak, selama niat bayar. Yang nggak boleh ngutang niat nggak bayar, ini nggak boleh. Tapi yang menjadi masalah apa? Sebenarnya hutang ini kan nambahin problem Pak sebetulnya. Kalau itu bukan hal yang mendesak, iya mana Pak? Satu itu. Yang kedua, untuk ngutang, untuk sombong, bayangkan. Karena ada orang seperti itu ternyata. Jadi jamaah pengajian itu ada yang tanya seperti saya, hanya setelah selesai saya ngisi dia cerita, loh ada Ustaz orang kayak gitu. Jadi sengaja hidupnya untuk itu. Kenapa? Untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Terpaksa ngutang sana ngutang sini, akhirnya apa yang terjadi? Supaya orang menganggap dia adalah orang yang gitu. Dan kalau sudah ada orang muji-muji, semua menang Pak. Ya Allah, ya ini senggare kepala mumpet sing asli ya boleh Pak. Ini Pak, subhanallah. Baik, ini tentang judul kita ya. Saya mau cerita sedikit sebelum nanti spesifik kita bicara tentang masalah finansial. Rezeki itu apa sih Pak? Apa yang kita pahami tentang rezeki Pak? Orang sering berpikir yang namanya rezeki itu adalah mulus. Padahal dalam konteks Islam rezeki itu maknanya luas. Coba kita lihat penjelasan para ulama. Apa yang namanya rezeki? Rezeki itu adalah huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abaha Allah laka sawa'un kana malbusun aw mat'ubun hatta zawja ar-rizq al-aulad ar-rizq wa banatu rizq was-sihhatu rizq was-sam'u rizq wal-aqlu rizq dan seterusnya ila akhirih. Segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu, baik itu pakaian, makanan, istri, anak, kemudian juga kesehatan, pendengaran, penglihatan, rezeki. Jadi segala sesuatu yang kita rasakan kenikmatannya itu adalah rezeki. Cuman kadang orang menyempitkannya dengan makna uang. Sehingga kalau kemudian kita tidak dikasih rezeki sama Allah, itu selalu asumsinya kita tidak dikasih uang. Padahal makna rezeki itu adalah luas Pak. Jenengan bisa sholat jamaah seperti itu rezeki yang besar Pak. Tidak semua orang sanggup itu. Berangkat ke masjid masih omai di cedek masjid, tidak semua orang sanggup. Butuh iman, butuh kekuatan, butuh pertolongan Allah Ta'ala. Dan itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada seseorang. Ini jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati. Ini adalah rezeki yang harus kita pahami makna rezeki. Jadi jangan sampai kita berpikiran rezeki itu adalah dan semua rezeki itu, jatah rezeki kita itu Pak, itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Surat Hud. Di mana Allah Ta'ala mengatakan tidaklah segala sesuatu yang melata di muka bumi ini melainkan Allah sudah jaminkan rezekinya, sudah dijamin Pak. Dan Allah tahu wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, di mana mereka itu tinggal, kediamannya di mana, dan di mana dia menyimpan tempatnya rezeki itu Pak. Begitu Pak. Makanya jangan heran Pak, kenapa ulat itu tetap hidup meskipun di bawah tanah. Kan belum pernah tahu ulat itu shopping dulu ke Matos itu kan nggak ada, atau ke Mok itu kan nggak ada. Tapi Allah tahu kapan harus meletakkan rezekinya. Oh ternyata tempatnya ulat itu ada di bawah tanah misalnya. Allah tahu dan Allah hadirkan rezeki ke situ. Wa ya'lamu mustaqarraha wa
tauda'na. Maka kalau kita imani ayat ini Pak, ayat ini kita imani saja, kita akan takjub bagaimana cara Allah ngasih rezeki kepada kita. Bapak Ibu, mohon maaf ya, rezeki itu identik dengan ajal kita Pak. Orang kalau rezekinya masih ada, nggak mungkin mati. Masih ditabrak mobil apa, nggak mungkin mati Pak. Kenapa? Rezeki ini seorang. Dan orang tidak akan pernah mati kecuali telah sempurna semua rezekinya yang harus dia dapatkan. Ketika belum sempurna, tidak bisa. Sudahlah, nggak mungkin mati. Tidak mungkin mati. Ini janji. Coba kita perhatikan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan begini. Inna ruhal kudus nafatha fi ra'i inna nafsan la tamutu hatta tastakmila rizquha. Nah ini loh. Malaikat Jibril, Ruhul Kudus itu telah membisikkan di telingaku, di batinku, bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan semua jatah rezekinya. Jadi mentok ajalnya dan rezekinya, dan itu bareng. Makanya malaikat maut disebutkan dalam kitab Imam Qurtubi At-Tadhkirah. Apa kata malaikat maut? Kalau ada orang yang masih hidup, malaikat maut itu kan ngecek pasti yang hari. Datangnya si fulan rezekinya entek apa burung, entek apa burung. Begitu habis dapat perintah dari Allah cabut nyawanya, cabut. Dan dia mengatakan jangan salahkan aku. Kenapa rezeki orang ini habis? Nah ini jamaah sekarang. Sebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah. Nah, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Nah, ini yang menjadi poin pembahasan kita, Pak. Maka kalau Allah sudah pastikan bahwa rezeki dan ajal itu tidak akan pernah kemudian terjadi kecuali telah sempurna pada titiknya, maka fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan percantiklah kamu ketika mencari rezeki. Maksudnya apa? Jangan menghalalkan segala cara. Wala yahmilanna istibta'a rizq an tablutuhu bima'asillah fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'ati. Nah ini loh Pak. Jangan sampai kamu karena rezekimu itu terlambat lalu kamu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Karena rezeki Allah Ta'ala itu tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya. Rezeki yang halal, yang baik, yang sempurna, yang barokah itu tidak diraih kecuali apa? Kecuali dengan taat kepada Allah Ta'ala. Nah ini kita upayakan begitu Bapak Ibu. Jadi kalau saya bahasakan dengan mudah Pak, kita maksiat Allah akan tetap kasih rezeki. Kita berbuat taat Allah tetap akan kasih kita rezeki. Tinggal kita pilih Pak, mau pakai cara apa. Kalau kita ingin diridhai Allah ya pakai caranya Allah. Tapi kalau kita ingin dimurkai sama Allah ya silahkan lakukan yang lain. Apa buktinya Pak? Fir'aun itu Allah yang kasih rezeki Pak, makan minumnya dia. Korun yang identik dengan harta korun itu Pak, itu Allah yang kasih rezeki Pak. Allah yang kasih rezeki. Makanya orang taat dikasih rezeki, dikasih harta dunia. Orang yang taat juga dikasih. Cuma orang beriman dia mendapatkan makna rezeki nggak hanya berhenti pada masalah finansial, tapi juga masalah yang lainnya. Bisa sholat, bisa ibadah, itu adalah rezeki. Dan kalau kita pahami hadis ini Pak, yang warnanya hitam ini Pak, udah kelihatan ya. Lau anna ibnu Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al maut. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah pernah mengatakan, seandainya anak Adam itu lari dari rezekinya, melayu Pak, rezeki ini udah sebelah kono, dia melayu nang kono Pak. Maka Allah akan kejarkan rezeki itu sebagaimana kematian mengejar rezeki, sebagaimana kematian mengejar dirinya. Jadi seandainya anak Adam lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka niscaya rezekinya akan mengejarnya sebagaimana maut mengejarnya. Jadi yang namanya orang ingin menghindar dari kematian itu Pak, tidak bisa. Bisa Pak? Masih pindah gon tetap kena Pak. Saya mungkin pernah cerita di sini. Ada seorang kaya Pak di Malang ini. Mungkin kalau dia lihat video ini mungkin tahu. Dia itu punya anak satu-satunya Pak, anak tunggal. Anak satu-satunya, pewaris kekuasaannya, pewaris hartanya yang banyak, sugih pol Pak. Dan Allah
Ternyata malam jam 3 itu waktunya barang masuk gudang, kok belum masuk. Abinya itu, bapaknya itu ngomong, ayo Tangi, cekin barang-barang di gudang. Kata anaknya, nanti kan bisa nih, subuh aja loh. Ini jam 3, bentar lagi subuh, siapa dulu, tak istirahat dulu. Enggak, sekarang, ayo, sekarang. Udah Pak, dia punya gudang di Lawang. Subhanallah, begitu Lawang flyover, tabrakan lagi. Bayangkan ya Pak, dibangunkan untuk datang ke tempat kematiannya. Itu ayahnya Pak, bapak sama ibunya seperti orang gila kan. Setiap ingat itu kayak gendeng Pak. Kenapa ya Allah, seandainya nggak saya bangunkan kan dia terus. Oh nggak bisa. Memang takdirnya harus Anda bangunkan dan dia harus ke sana karena jadwal kematiannya hari ini. Itu loh Pak. Makanya, lau anna ibnu Adam haraba min rizqihi kama yahrumu minal maut la adriku rizqu kama yadriku al maut. Kalau ada orang menjauh dari kematian, Pak, saya tidak mau mati di situ, saya tidak mau. Loh, kematian tetap akan datangi dia. Sebagaimana rezeki juga begitu, Pak. Dia mengatakan saya tidak mau gini, gelem gak gelem kudu tekonan, Pak. Itu loh rezeki. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita yakin seperti ini, orang beriman itu selalu tenang urusan rezeki. Waktunya kerja ya kerja, yang ngantor ya ngantor, buka usaha, yang punya bisnis jalankan. Tapi ingat, yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Dan ketakwaan adalah cara mendapatkan rezeki yang paling sempurna. Nih. Nah, di kesempatan ini saya akan dalamkan sedikit tentang pembahasan tentang masalah. Lalu Ustaz, kalau rezeki itu datangnya dari Allah, bagaimana kita membuka pintu rezeki itu? Nah ini yang mau saya sampaikan. Kita perlu mencari sumber-sumber pintu rezeki yang diridhoi sama Allah Ta'ala. Kita pengen kalau dapat rezeki itu nggak pengen kita lalai sholat, nggak pengen lalai ibadah. Nah itu kita pengennya begitu. Lepek sugih, orang dia sugih. Kalau cuma dapat kekuasaan, Fir'aun dapat kekuasaan. Kalau cuma barang dagangan, maka sungguh Utbah bin Rabi'ah itu juga seperti itu. Utbah bin Rabi'ah, salah seorang pimpinan daripada masyarakat jahiliyah yang dia punya bisnis dagangan yang luar biasa. Nah, tapi dia tidak beriman. Baik, lalu kunci pembuka rezeki itu apa? Yang pertama disebutkan yaitu al-istighfar wa taubah. Istighfar dan taubat. Quran surat Nuh menyebutkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfar dan taubat. Ustaz, saya ini butuh fulus, bukan istighfar. Lah istighfar siapa laku? Bocon istighfar. Engko lancar sih. Loh iya, Pak. Orang sering kalau dinasihati istighfar, Pak, selalu protes, Pak. Dan mungkin nanti beberapa hal yang saya sebutkan orang akan protes. Saya ini butuh cash. Kenapa? Loh, aku butuh bayar sekolahnya anak, kemudian ngasih makan istri. Iya, istighfar dulu, nanti dikasih sama Allah. Istighfar. Dalilnya apa? Quran surat Nuh ayat nomor 10 sampai 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan kepadamu hujan yang barokah, hujan yang lebat, kemudian harta yang banyak, anak yang banyak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan di dalamnya untukmu sungai-sungai. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang kemudian mau kita jelaskan. Orang sering protes ketika dikasih solusi istighfar. Ada orang punya masalah, itu dikasih solusi istighfar yang banyak. Istighfar, saya ini butuh solusi kok istighfar. Kadang protes begitu. Pada masa Hasan al-Basri, ada seorang datang kepada Hasan al-Basri. Ya Hasan al-Basri, ada datang. Waktu beliau ngaji Pak Hasan al-Basri, ulama besar dari Basra. Datang orang minta nasihat, wahai Ustaz, wahai Imam, saya ini punya pekarangan, tapi selalu gagal panen. Apa jawaban Hasan al-Basri? Astagfirullah. Mintalah ampun kepada Allah. Pulang. Datang lagi seorang, wahai Hasan al-Basri, saya ini orang yang melarat, bisnis saya nggak bisa berjalan dengan baik sehingga saya miskin. Astagfirullah. Mintalah ampun kepada Allah. Datang lagi, wahai Hasan al-Basri, saya sudah menikah sekian tahun tapi belum punya anak. Astagfirullah. Pulang semuanya. Murid-muridnya yang biasa ikut pengajiannya Hasan al-Basri tanya, wahai Hasan al-Basri,
Kamu tadi mengatakan begini dan begitu, mana dalilnya? Ada orang nggak punya anak, kamu suruh istighfar. Ada orang yang kemudian dia itu istighfar lagi. Bisnisnya gagal, perkara istighfar. Mana dalilnya? Hasan Al-Basri baca firman Allah Quran surat Nuh ayat nomor 10 sampai dengan 12 ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini dalilnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini dalil langsung dari Allah. Orang sering protes, Ustaz, saya tidak perlu istighfar Ustaz. Insya Allah di negeri saya ini negerinya banyak hujan, apalagi Indonesia. Gak usah aneh-aneh itu bisa turun hujan. Loh iya, tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini hujan yang barokah, yang menumbuhkan tanam-tanaman, hujan yang tidak menjadikan banjir, hujan yang tidak menimbulkan masalah baru. Terus yang kedua, Ustaz, saya tuh teman saya ada banyak dosa tapi dia dia hartanya banyak. Kenapa saya harus istighfar? Teman saya nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, dosanya banyak dan nggak pernah istighfar. Kenapa rezekinya banyak? Permasalahannya Anda nggak tahu. Rezeki Anda akan jauh lebih berkah kalau Anda awali dengan istighfar dan taubat. Itu masalahnya. Rezeki kita itu akan lancar dengan barokah. Barokah ini yang nggak diberikan ke semua orang. Kalau dunia dikasih, orang beriman dikasih, orang tidak beriman dikasih, tapi tidak dengan keberkahan. Keberkahan itu Allah milih. Nah itu yang kita cari. Dan kalau sudah berkah pasti cukup, Pak. Serumit apapun, seruwet apapun urusan kita pasti cukup. Ini istighfar dan taubat. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang dimaksudkan oleh para ulama. Jadi kunci pertama pembawa rezeki yaitu apa? Taubat. Istighfar, taubat, Pak. Enggak ada lain, Pak. Yang menghambat rezeki itu dosa. Rezeki barokah itu terhambat gara-gara dosa. Gara-gara dosa. Tapi kalau rezeki yang enggak jelas, justru gara-gara dosa malah ada. Tapi tinggalkan itu. Yang kedua, takwa kepada Allah Ta'ala. Kita mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ayatnya jelas, Quran surat At-Tolaq ayat nomor 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala, Allah akan kasih jalan keluar. Bapak Ibu, jalan keluar yang dimaksudkan Allah itu, saya mungkin pernah sampaikan di sini, bukan jalan keluar ideal, tapi jalan keluar yang akal kita sudah mengatakan tidak ideal. Mohon maaf, Pak. Kalau masjid ini tiba-tiba ada sesuatu terjadi, orang biasanya lari akan keluar lewat mana, Pak? Pintu kan? Pintunya ada mana? Ada. Itu bukan makhroja yang dimasukkan dalam ayat ini. Tapi yang dikatakan makhroja itu, kalau semuanya itu dibeton, nggak ada celah, nggak ada pintu, tahu-tahu ada kebakaran. Orang sudah mengatakan, saya tidak mungkin keluar dari sini. Lalu kemudian Allah jadikan pintu itu terbelah, temboknya terbelah, terus kemudian terjadi ada jalannya. Terus kita ada jalan keluar. Nah itu makhroja. Bisa dipahami kan? Jadi ketika akal rasional kita mengatakan kayaknya tidak mungkin deh masalah ini selesai, lalu kemudian karena kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, itu yang namanya makhroja. Bukan sesuatu yang rasional. Kalau sesuatu yang rasional orang akan berpikir itu normal gitu. Nah, yang namanya makhraja dari Allah, ketika akal kita sudah mengatakan tidak mungkin, ini jalan normal sudah tidak mungkin keluar saya. Tapi Allah punya cara. Nah, kesulitan-kesulitan kita yang kemudian Allah kasih jalan keluar, kasih solusinya, di mana akal sudah mengatakan saya tidak mungkin, orang tidak mungkin bantu dan seterusnya, itu yang namanya makhraja. Nah, kalau kita tawakalnya, bertakwanya benar. Takwa kepada Allah Ta'ala, kerjakan perintah, jauhi larangannya. Kita mungkin kita sulit mengerjakan semua perintah Allah, iya, tapi lakukan semaksimal mungkin yang kita bisa. Ya sholat dijaga, ngaji dijaga, jalan keluar pasti ada. Dan lebih dahsyat itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi dapat rezeki dari tempat yang nggak pernah dia sana-sana. Sekolah-kolahnya. Rezeki itu ada dua, Pak. Rezeki yang secara rasional kita dapatkan. Seperti apa? Kalau kerja dapat gaji, kalau
bisnis, ada yang dijual, dapat untung. Itu rezeki rasional, Pak. Tapi yang nggak rasional, bukan nggak rasional, lebih tepatnya rezeki yang kemudian layak tasir itu bagaimana? Dari tempat yang kita nggak pernah berpikir kita akan dapat dari situ. Tahu-tahu orderan dari mana gitu, jumlahnya nggak karu-karuan banyaknya. Atau tahu-tahu ada orang transfer ke rekening kita, telepon, nomor rekening berapa? Lu buat apa? Kita lah berapa? Sebutkan transfer sekitar 2 miliar misalnya. Insya Allah mudah-mudahan. Subhanallah, bisa saja. Maka apa? Itu yang namanya la yahtasib. Gak pernah disangka. Pokoknya yang penting jenengan takwa, Pak, pasti dapat. Pasti, sudah. Ini ayat Allah nggak mungkin dihapus ini. Tidak mungkin terhapus ini. Maka kita upayakan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dalilnya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Bapak Ibu, Allah, ini yang harus kita renungkan. Kuncinya untuk dapatkan rezeki itu takwa. Bahkan negeri kalau mayoritas penduduknya bertakwa, Allah kasih kemudahan. Saya cerita sedikit, Pak, ya. Ini bukan berarti kita membeda-bedakan. Di Timur Tengah itu ono apa sih, Pak? Mek padang pasir, gunung-gunung. Coba cari, Pak, buah apa yang nggak ada di sana? Buah yang mungkin di sini sulit didapatkan di sana ada. Satu, karena doanya Nabi Allah Ibrahim, Pak, agar dicurahkan semua kenikmatan dan orang cenderung kepada kota Mekah dan Madinah. Tapi yang lebih dahsyat lagi, negeri itu berusaha untuk menjaga aturan Allah, Pak. Semaksimal mereka bisa. Ada kekurangan pasti, ada kekurangan, nggak ada yang sempurna, Pak. Tapi setidaknya secara umum orang-orang itu menjaga aturan itu, Pak. Sehingga Allah kasih curah-curahkan. Bayangkan coba, tidak pernah dibayangkan ada buah sampai buah pisang Ambon itu loh dapat juga, Pak. Oh iya apa sih? Yuk kalau gedang Ambon godongnya apa namanya? Pohon itu tidak ada, Pak. Tapi semua buah ada. Jadi kan cari ada apa saja. Semuanya ada. Subhanallah. Nah, ini jamaah sekalian. Maka takwa. Maka negeri ini kalau seandainya menjaga ketakwaannya terus, insya Allah negeri ini akan terus diberkahi sama Allah Ta'ala. Iya, Pak. Karena kita jumlah umat Islamnya berapa? Paling besar di dunia, Pak. 70 atau 80%. Jadi hampir 200 juta jumlahnya. Bayangkan, iya, mayoritas. Jumlah terbesar, Pak, umat Islam ini. Lo tinggal mengistiqomahkan diri untuk bertakwa, apalagi di Indonesia, Pak, ya Allah, tongkat saja ditancap jadi tanaman, Pak. Iya apa tidak? Berkahnya sangat baik dulu. Jadi perhatikan, kalau misalkan kita lihat, Pak, pada tahun-tahun yang lalu, mungkin sebelum terjadinya pemanasan global dan lain sebagainya, negeri kita ini subhanallah, wah, luar biasa, Pak. Luar biasa. Sampai ada seorang ulama namanya Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah, ulama Mesir. Beliau ketika itu datang ke Indonesia itu sekitar tahun 40-an, Pak. Tahun 40-an. Beliau datang itu naik kereta api, Pak, keliling Indonesia. Kata beliau, Pak, iki surga ini. Surga, kata beliau. Surga. Beliau sampai nulis buku khusus tentang Indonesia, Pak. Khusus beliau cerita tentang rehla, bagaimana masyarakatnya, bagaimana orang-orang di Indonesia itu. Beliau nulis. Jadi satu kitab. Syekh Ali At-Tantawi. Sekitar tahun 40-an beliau datang ke sini, ke Indonesia. Ngelihat Indonesia itu hijau, indah. Kata beliau surga ini. Bayangkan, Pak. Negeri kita ini masya Allah, Pak. Istilah, Pak. Pokoknya penting tinggal istiqomah takwanya menurut Pak. Ojo dicampur di sing aneh-aneh. Insya Allah semua negeri kita masyarakatnya makmur. Insya Allah lebih makmur dari negeri manapun. Takwa Allah. Ini jamaah sekalian Allah. Kemudian yang kedua yaitu apa? Tawakal kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, tawakal kepada Allah. Jadi yang pertama apa? Istighfar. Yang kedua takwa. Yang ketiga tawakal. Berserah diri kepada Allah Ta'ala.
Tawakal di sini menyandarkan hati kepada sandaran yang paling pokok. Kalau kita ini capek, sandarannya mesti cari apa? Tiang apa enggak? Ada enggak Pak? Yang sandaran pakai tabir ini Pak? Ambil modalnya, cari beton Pak, sehingga biar sampai kita tidur-tiduran bisa enak. Tapi kalau kemudian kita sandaran kepada kain Pak, ya wis mari ono ambil. Geblak langsung. Nah, tawakal ini kita bersandar kepada sesuatu yang kokoh, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Dan tawakal ini menunjukkan kalau kita ini lemah Pak. Dan Allah itu senang kalau kita itu menghinakan diri kita di hadapannya, bukan kepada makhluk ya, kepada Allah. Allah itu senang kalau ada orang menghinakan diri di hadapan Allah, paling senang. Berarti dia sadar kalau dia ini hamba. Dia sadar kalau dia ini hamba. Sehingga kalau orang tawakalnya benar Pak, semua urusannya akan dipenuhi sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bahkan kalau seandainya tawakal kita benar, Allah akan kasih kita rezeki sebagaimana Allah kasih kita rezeki burung. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruzqtum kama turzaqu at-tayr tad'u khimasan wa taruhu bitanan. Kata Rasulullah, sungguh seandainya kalian bertawakal dengan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan mendapatkan rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada burung. Keluar dari sarangnya perutnya kosong, balik sudah kenyang. Ini konsep Pak. Konsep ikhtiar itu begitu. Ikhtiar itu Pak, itu berkaitan dengan tawakal. Jadi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau orang sudah bertekad melakukan sesuatu, sudah berusaha semaksimal mungkin yang dia bisa, maka finishingnya, hasil akhirnya serahkan kepada siapa? Usaha apapun silakan, ikhtiar apapun silakan. Yang penting jangan menyelisih sunnah, jangan sampai menyelisih perintahnya Allah. Maka hasil akhirnya bagaimana? Tawakal. Siapa yang tawakal, fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Allah akan cukupi. Coba kita lihat Pak, bagaimana cara Allah ngasih rezeki kepada burung. Kita pelajari sekarang. Burung itu Pak, keluarnya siang apa sore apa pagi Pak? Apa malam? Umumnya ya pagi. Keluar. Artinya apa Pak? Di waktu yang penuh dengan keberkahan, di waktu yang penuh dengan kebaikan, burung itu keluar. Waktu pagi adalah waktu yang paling baik. Rasulullah berdoa untuk umatnya, Allahumma arhamni, Allahumma kata Rasulullah SAW, ya Allah berikanlah rahmat kepada umatku fi bukuriha. Allahumma arhamna li ummati Muhammad fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatnya Muhammad di waktu paginya. Itu doa Nabi. Dari hadis ini para salafus saleh itu kalau mereka buka usaha itu mereka nggak mau buka di waktu siang. Habis zikir pagi semuanya tuntas, mereka siap-siap, ya pagi sudah buka tokonya, buka usahanya. Maka ini burung keluarnya pagi. Yang kedua, burung itu nggak ada yang dekem di rumah, mereka ikhtiar keluar. Ustaz, sama kalau jenengan misalkan ada, saya selalu wasiatkan teman-teman yang masih belum punya kerjaan, pokoknya kalau pagi keluar. Setelah zikir pagi, baca Quran, macam-macam semuanya, keluar. Nanti Allah akan kasih jalan nih. Entah ketemu sama teman, terus teman ngasih kabar, loh antum sudah dapat kerjaan belum? Oh, saya punya channel kerjaan, mau, halal, wis berangkat. Tapi kalau di rumah Pak, ya kalian mau apa? Makanya sahabat Umar pernah marah Pak. Ada orang di masjid di waktunya orang kerja. Umar itu langsung usir Pak. Anak muda, wis di masjid. Kata Umar, Allah tidak akan turunkan hujan emas dari langit. Ayo keluar, cari rezeki. Keluar dulu aja sudah. Mau kerja apa? Yang penting halal silakan. Yang penting kalau kita sudah mendapatkan nilai berkahnya, pasti cukup. Fahuwa hasbuh, tawakal. Makanya Bapak Ibu, usaha apapun yang sedang jenengan geluti, syukuri Pak. Nantilah cukup. Yang bikin tidak cukup itu kalau kita nggak syukur Pak. Sudah telat. Buktinya apa? Banyak. Ada orang menghasilkan ratusan juta, miliaran, Yosef tetap nyolong Pak.
Iya apa enggak? Iya. Karena nggak merasa cukup. Tapi kalau bersyukur, cukup, qanaah, insya Allah cukup. Saya akan cerita sedikit kisah tentang seorang ibu-ibu yang jadi yang bekerja sebagai penjual jagung bakar. Ini cerita saya ulang-ulang di banyak tempat untuk meyakinkan bahwa semakin orang bertakwa kepada Allah, dia akan semakin dimuliakan. Ibu-ibu ini jualan jagung bakar, Pangapunten. Untungnya jagung bakar itu kan nggak banyak. Jujur saja, iya pada. Ibu ini kerjanya di Jakarta. Waktu kami masih kuliah di sana, itu kami tanya, Bu, ini putranya berapa? Iseng sambil nunggu itu, Pak. Putranya berapa, Bu? Orangnya sudah agak sepuh. Putra saya 2. Alhamdulillah semuanya sudah selesai di ITB. Kuliah mari kabeh, Pak. Dodolan jagung. Di ITB loh, Pak. Kampus Bonafit yang luar biasa itu. Loh, dengan untungnya jualan jagung, Pak, bertahan survive di Jakarta yang tingkat pembiayaan hidupnya cukup besar. Loh ya cukup, Pak. Saya bilang kok bisa selesai, gimana ceritanya, Bu? Iseng-iseng saya tanya. Karena saya penasaran, Pak. Pokoknya kalau waktunya sholat ya sholat, malam bangun malam, bayangkan. Terus kemudian jual bakaran, jagung bakar. Bayangkan. Loh, yang bikin cukup dengan jualan, kalau kecuali ada investasi saham dia atau investasi yang lain, ya wajar, Pak. Lagi penjual jagung bakar, Pak, nggak ada pekerjaan lain kecuali cuma ini. Dan dia survive di Jakarta dengan cara begitu. Siapa yang bikin menjadikannya cukup? Allah. Terus lihat ceritanya dia rajin ibadah sholat malam, berarti Allah Taala nggak mungkin dah. Karena menurut hitungan manusiawi, dia mustahil, Pak. Bisa selesai anaknya dua-duanya di ITB itu. Masuk ITB itu susahnya bukan main. Iya apa tidak? Masuknya aja sudah susah ya. Kemudian apa? Ditambah juga selesai sampai tuntas, selesai semuanya. Luar biasa. Ini diantara yang dimaksudkan dengan tawakal. Kalau tawakalnya benar, maka Allah pasti akan kasih kemudahan kepada kita. Burung juga begitu, Pak, keluar rumah, Pak. Dan kalau sudah selesai, burung itu kalau sudah selesai balik lagi ke sarangnya. Nggak ada cerita burung itu lembur, Pak. Saya lembur lah Pak Dewi, Pak, di kantor, Pak. Saya kadang kalau melihat gitu ya, kadang kita sampai lembur gitu kan. Siapa tanggung jawab amanah pekerjaan harus dikerjakan, Pak. Tidak boleh ditinggal. Jangan sampai kita mengatasnamakan syariat terus kita tinggal. Waktunya lembur dan memang itu tanggung jawab profesi, apalagi ASN dan lain sebagainya, harus mau tidak mau harus siap dengan tugas itu karena kita sudah seperti itu. Tapi yang mau saya sampaikan begini, Pak. Ada manajemen waktu. Ada manajemen waktu yang diatur oleh burung. Yang kita nggak pernah bayangkan itu. Dan Al-Quran sebenarnya sudah mengatur manajemen waktu itu. Waktu kapan kita kerja, waktu kapan istirahat. Wal-laili libasha wan-nahara ma'asha. Malam jadikan itu sebagai tempat tidurmu, siang tempatmu mencari maisha. Kan begitu ayatnya. Nah, kembali ke sini, burung tidak pernah stres tentang rezekinya besok. Pernah nggak, Pak, kita lihat burung itu konsultasi ke psikolog gitu kan? Kenapa rezekiku hari ini kalau ya caci main kurang kayak nggak ada, Pak. Yang sering stres ini kita, betul, Pak? Kok anakku ya apa ya? Saya kira sekolah sak ini kok kuliah ya apa ya di kedokteran 200 juta, 400 juta. Terus kalau jadi dokter ya apa ya? Alhamdulillah. Saya punya teman, Pak. Mungkin dia kalau melihat video ini ketawa. Saya itu pernah diajak pelatihan manajemen ekonomi Islam. Ya pelatihan ekonomi, bukan ekonomi Islam. Ini pelatihan manajemen ekonomi. Bagaimana mengatur keuangan rumah. Ada pelatihannya, bayarnya mahal, 500.000. Mahal, cukup untuk ukuran trading yang nggak lama durasinya itu cukup mahal, 500.000. Bagi saya mahal. Bagi jenengan biasa, bagi saya mahal. Itu saya maju mundur mau ikut, akhirnya nggak ikut saya. Selesai acara, dia cerita, waduh, ternyata kalau saya harus, jadi hasil pelatihan dia, Pak, ternyata manajemen keuangan itu penting. Kalau saya tidak mengatur keuangan, anak saya lahir misalnya, terus nanti dia mau kuliah di kedokteran, minimal saya harus punya sifat
1 miliar. Saya ngelihat ceritanya, saya dengarkan, tapi dalam hati saya bersyukur, alhamdulillah gak jadi ikut lagi. Kenapa? Mungkin kalau saya ikut saya punya pikiran yang seperti itu. Loh iya, jenengan pangapunten Pak, jenengan yang sepuh-sepuh di sini pernah nggak mikir serumit itu Pak? Anak itu udah di kafe dong? Iya. Coba lihat, saya tuh kadang belajar kepada orang-orang yang sudah sepuh Pak, 60, 70, 80 tahun. Itu saya tanya, kehidupan mereka itu seperti apa sih kok? Anaknya 10, yo mari kafe gitu. Lagi si J gak mari-mari ya. Iya kan? Si J loro itu masih aduh ya Allah, subhanallah. Orang-orang dulu kan subhanallah kan, anaknya kan banyak-banyak kan. Tapi ya, padahal kehidupannya sederhana. Mungkin mereka punya sawah atau punya kerja di pasar atau bagaimana, jualan sayur atau apa, subhanallah. Tapi anaknya dadi kabeh, Pak. Dadi kabeh. Loh. Ternyata mereka lek wayene ngaji ya ngaji, maca Quran. Pokoknya kalau kita lihat ibadahnya orang-orang dulu itu kan sederhana sekali, Pak. Ya wis mek zikir, maca Quran, sembahyang wis. Kita tidak pernah menjumpai ada ibadah-ibadah yang rumit itu enggak. Tapi ya hati. Kenapa? Ya mungkin keikhlasannya, keseriusannya, mengatur waktunya, itu yang menjadikan mereka mulia. Dan mereka nggak pernah stres meskipun jumlah anaknya banyak, nggak pernah stres. Yang mereka pikirkan, pokoknya isu, wae nyambut gawe, bengi wae sebagai bengi, sebagai bengi. Maghrib nggak ada cerita buka TV, main handphone nggak ada zaman dhisik. Jadi kan ngalamin, iya kan Pak? Zaman dhisik lek pokoknya maghrib wae ngaji, anak gak ngaji tonggone sing ngamuk. Iya kan? Jadi kalau dalam teori sosiologi itu ada namanya social control. Social controlnya zaman dulu itu masya Allah luar biasa. Makanya orang kalau di komplek ada anaknya maghrib si keluyuran mesti disedeni. Ayo bu, maghrib keluyuran ngaji, kan gitu. Sekarang kita nggak jumpai itu, agak sulit. Bahkan kalau ada orang yang ngomong seperti itu kepada anaknya, wong tuwa sing ngomong ojo ngurusi anakku. Kalau dulu malah bersyukur, betul Pak. Loh saya masih ngalami fase itu Pak. Saya masih ngalami fase itu. Di mana kalau misalkan kemudian guru ngaji kita itu datang ke rumah, kalau misalkan kita namanya anak-anak, kita masih SD gitu kan, kadang belehar gitu, dan lain sebagainya, terus gak ngaji, itu orang tuanya datang ke rumah, guru ngaji lapor, anakku gak ngaji, karena sampai rumah ya ditandani Pak. Penjalin, cuman zaman dulu tuh di penjalin itu kalau sing emosi dan motor itu. Saya ini di pelerok itu nonton gak mulai omah. Beda cerita, beda cerita, beda pergaulan, beda apa, sopan. Dan kalau sudah dewasa baru mulai bersyukur. Kalau dulu nggak dipenjara mungkin kita ya gak iso ngaji, ikrok gak iso. Dulu zaman dulu kan ikrok, sekarang masih dipakai, tapi konsep sekarang kan sudah baik. Baik itulah jamaah subhanallah. Itu diantara contoh-contoh bagaimana tawakal yang benar. Dan waktu kita sudah habis, tapi waktu materinya masih banyak. Wallahu a'lam.